Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Ya, pemirsa sekalian, kali ini meskipun dalam pandemi corona ini kami ketemu jenderal kita, Jenderal Wahyat langsung. Wah, ini supaya puas ini. Iya, nah, Pak Gus. kemarin kan gambarnya suaranya kan kurang puas aku Mas ya itu kalau jarak jauh itu. Nah, jadi ini Mas Imo ini meskipun di video pernah kita bikin tapi ada yang lupa. Jadi bagaimana mengajil memancang kebun sawit. Nah, gitu. Ya. Pertanyaannya, Pak, tolong dibikinkan urutan-urutannya untuk SPH 143 bagaimana, 130 bagaimana. Dan nanti yang ketiga, kalau tanahnya mereng-mereng bentuknya tidak berbentuk teratur itu bagaimana? Iya. Nah, silahkan Pak Imo untuk menjelaskan secara urut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, para netizen di tanah air, jadi alhamdulillah hari ini ketemu sama Pak Dr. Agus Susanto, kita bisa ketemu di kantor PPKS di Medan, walaupun pas kondisi pandemi. Jadi di PPKS mungkin Bapak sudah biasa melihat di booklet, di kalender maupun di rekomendasi benih PPKS itu selalu menyajikan jarak tanam itu untuk populasi 130 dan 143. Nah, kalau 130 mungkin kalau jarak tanam dapatnya 9,4 dari 8,16, mungkin 8,14 mungkin nggak usah kita bahas pas sesi ini, tapi kita langsung teknis karena kita pegang fokus bahwasanya kita akan membantu masyarakat pengkebun maupun petani yang ingin tahu bagaimana caranya mengajir. Jadi kadang-kadang mungkin saya contohkan untuk saat ini kita mungkin ini papan tulis ya Pak ya, ini biar rata dulu. Kita punya lahan 1 hektar dengan jarak 100 kali 100 meter kali 100 meter. Nah, di sini berarti kita harus memulainya seperti apa? Jadi kita memakai aturan yang bagaimana kita mengamankan areal tapi tidak merugikan masyarakat. Jadi kalau kita mau nanam populasi yang 130, berarti kan jarak tanamnya itu 9,4 kali 8,14, 9,4 kali 8,14. Nah, di sini ini pemegang kunci utama. Dari 9,4 itu adalah jarak antar pohon, yang 8,14 ini adalah jarak antar baris. Nah, misalkan kalau di petani kan susah kita mau dapat 1 hektar, mungkin nanti kita bisa contohkan yang arealnya berbilak-bilok atau pergunungan atau bagaimana dan bagi jarak tanamnya. Jadi ketika kita melihat sisi seperti ini, bagaimana menentukan titik tanam pertama kali? Jadi yang jelas, misalkan ini kondisinya adalah jalan, ini adalah jalan kebun, maka seyogyanya tanaman kita ini harus mengarah ke jalan supaya memudahkan panennya. Kenapa Pak nggak utara, selatan atau timur barat? Ini kan kebun petani. Jadi kalau sudah ala skala petani pengkebun, kita bagaimana memudahkan kita supaya evakuasi produksinya mudah. Jadi kita anggap berarti kita barisan itu adalah barisan ke jalan. Jadi ini merupakan barisan tanamannya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan titik pancang pertama? Jadi kita perlu memudahkan. Kita kalau seumpamanya kita pakai rumus yang biasa dilakukan di perkebunan besar maupun di kebun, itu akan relatif susah. Kenapa? Karena kita harus pakai kancang kepala diukur dari berbagai sisi mana. Tapi ala petani kita bisa menghitungnya. Jadi ini sama ini adalah jarak antar baris. Ini merupakan jarak antar baris. Nah, kemudian yang ini ke sini, ini merupakan jarak antar pohon, dan seperti itu. Nah, memulai awal titiknya itu kita bisa hitung titik awal. Makanya ketika titik tanam pertama ini kita harus hitung berdasarkan ini misalkan. Nah, ini jarak baris tadi, makanya titik ini ke ini batas ini, batas ke masyarakat lain ataupun punya kebun lain ataupun tetangga. Ini rumusnya ada. Ini bisa dihitung adalah setengah kali jarak antar baris. Kemudian
yang ini titik tanam pohon pertama terhadap jalan juga kita bisa hitung. Ini bisa kita hitung adalah yang titik pertama yang untuk titik mati dan titik hidupnya, titik hidupnya itu kita bisa hitung ini merupakan sama dengan yang tadi, berarti dia 1/4 kali jarak antar pohon. Mohon maaf ya, ini 1/4. Jadi titik panjang pertama yang kita titik ini berarti jarak antar baris, rumusnya tadi karena setengah kali, kalau jarak antar barisnya kan 8,14, berarti jaraknya adalah seyogyanya ini adalah 4 meter, kan seperti itu seyogyanya. Tetapi ketika ini kondisinya kita miliknya adalah milik petani, kalau kebun perusahaan pasti menggunakan setengah. Ini makanya kita selalu berganti ini menjadi 1/4 guna kemudahan kita dalam titik kosongnya meminimalisir. Sehingga kalau setengah kali 8,14 kalau 1/4 ini nanti dapatnya adalah 2 meter kisarannya, kan gitu. Sehingga menguncinya nanti kita harapkan ini dapat 2, ini jarak dari sini adalah 2 meter, dan jarak dari sini kita hitung itu dari 1/4 dikali 9,4 sekitar 2, sekian, kan gitu. Nah, inilah titik pertamanya, kan gitu. Nah, setelah ketemu titik pertama, untuk titik selanjutnya ini tinggal mengukurkan aja lagi, mengajarkannya lagi. Sudah ketemu ini adalah jaraknya 2,1 dari pinggir bibir jalan, dari top batas ini juga 2 meter. Berarti titik selanjutnya adalah kita tinggal mengikutkan ini jarak antar pohonnya. Di sini ini 9,4, di sini juga 9,4, di sini juga 9,4. Nah, kemudian yang di sini tadi kita memulainya, kita kan harus menghitung. Tadi kan 1/4 ini berarti jarak di sini dia berarti harus 3/4, kan gitu. Nah, kalau ketika 3/4 maka jarak antar ini titik ini sejajar dengan titik ini kan tetap sama 2,1. Maka jarak ini adalah setengahnya, berarti adalah 4,7, 4,7, kan gitu. Jadi 4,7 di sini. Jadi 4,7. Jadi kalau diambil titiknya ini sama ini akan sama jaraknya. Dia jaraknya adalah 9,4 meter. Nah, ini untuk 103 jarak tanam dengan populasi 130, Pak Agus. Ya. Seperti itu. Jadi ini nanti akan teratur, Pak Agus. Jadi ini baris, ini kan berarti kan 8,14, Pak Agus. Ya, ya. Nah, ini juga 8,14, berarti ini 8,14, ini 8,14, 8,14. Jadi sampai dengan 10 itu nilainya nanti kan 84 meter. Tambah 11 itu berarti tambah 8,4 tambah 84 berarti ini 92. Nah, ditambah lagi 1 berarti kan ada 13, Agus. Iya. 13 baris tanaman. Nah, gitu. Nah, kemudian ke bawahnya ini karena 9,4, Pak Agus, dikurangin ini nanti adanya dia adalah 10 pohon, Pak Agus. Jadi 113 kali 10 dapatnya 130 pohon. Dan prinsip ini adalah akan sama dengan populasi yang 143. Nah, prinsipnya sama, yang membedakan adalah titik dikuncinya jarak antar baris. Jadi kalau ini dia 1/4 kalikan kalau dia 143 berarti kan ini jadi 7,8, Agus. Ini jadi 7,8, yang seumpamanya yang satunya 9,4 ini menjadi 9 meter. Jadi nanti polanya akan sama, sehingga jarak antar ininya nanti yang ketika jaraknya itu akan diperoleh, Pak Agus, ini tetap 9 meter segitiga sama sisinya, Pak Agus. Nah, ini untuk tanaman dengan bentuknya kotak, kan gitu, Pak Agus. Nah, kita beralih yaitu ke yang tidak kotak. Jadi kita harus mendapatkan
Nanti kalau orang nggak paham boleh telepon kan Mas. Iya, silakan Pak Gus. Nah, misalkan Pak, saya beli areal Pak di tengah kebun orang. Karena saya pendatang baru, ternyata arealnya itu nggak karu-karuan Pak Gus. Kira-kira gitu. itu. Yang menjadi prinsip ketika seperti ini, posisi jalannya di mana? Apakah di sini atau di sini atau di sini, kan gitu Pak Gus. Nah, yang benar jelasnya akses itu untuk menentukan arah ininya Pak Gus, arah barisannya. Karena untuk memudahkan seperti itu, walaupun memang kita mungkin menyarankan utara selatan, tapi kan pola itu akan susah kalau kita terapkan di masyarakat. Nah, ketika memang jalannya yang di depan sini, nah, polanya di depan, maka titik kontrolnya adalah kalau misalkan ini nggak lurus, mungkin bisa diluruskan dulu di titik di sini. Nah, di sini ditambahi populasi, tapi mungkin cuma satu Pak Gus. Nah, cara menghitungnya juga sama. Jadi ketika cara menghitungnya di sini titiknya sama. Kita mau mulai tadi 1/4 kali 1/4 kali jarak antar pohon 9 gitu Pak Gus. Kalau populasi 1/43, yang jarak dari sininya tadi ini juga sama. Ini adalah 1/4 kali 7,8. Kalau 1/4 itu tuh petani ya Mas? Iya, untuk ala petani Pak, karena kita kalau semuanya mengkonsistenkan seperti yang di kebun, di perusahaan besar akan susah kan gitu. Rugi tanahnya hilang. Iya, rugi. Jadi ini ala kita menyampaikan kepada petani dan pekebun Pak Gus, supaya efektif, populasinya efektif dan tidak dirugikan di arealnya, dan populasinya tepat kan seperti itu. Nah, ini pola yang kita sarankan, jadi sehingga nanti Pak Agus barisannya akan seperti ini, tapi dia kan akan teratur Pak Agus, gitu. Jadi tidak akan dirugikan ketika di sini ada, mungkin pas di ujungnya, kan gitu. Nah, ini sebenarnya untuk menggambarkan. Nah, kedua Pak Agus, nah yang ketiga, ini tadi kedua Pak Agus kalau miring, yang ketiga ini adalah areal yang berbukit. Nah, misalkan seperti ini ya polanya. Jadi kalau seumpamanya arealnya berbukit seperti ini, jadi kita biasanya Bapak menanam itu kan di teras kontur Pak Gus, kan di teras disejajarkan kan gitu. Oke, yang jarak antar teras, ya jarak antar teras ini yang harus berubah-ubah pas mengesetnya seyogjanya. Kan misalkan tadi jarak antar teras itu seyogjanya kalau 1/43 kan 8,14 Pak Gus. Tapi kalau seumpamanya kita populasi 130 maka 8,14 dari 8,14. Maka ini bisa dikonversi untuk kemiringan teras ini dengan rumus Pak Agus adalah jarak antar baris ini dikali Pak Agus 1 per cos alpha kan gitu. Nah, cos alpha ini artinya dia slope-nya ini Pak Agus. Ini kan rata Pak Agus kalau pakai water pass kan. Ini kan ada cosnya. Misalkan ini sudutnya mungkin cuma 18 derajat kan gitu Pak Gus. Maka rumus ini nanti jarak antar barisnya tadi 8,14 dikali 1 dibagi cos 18 derajat. Nah, ini maka jarak sesungguhnya, mohon maaf pakai kuli kantor, jadi 81 Jadi cos 18 derajat ini sama dengan 8,14 dikali 1 itu adalah 0,95 Pak Gus. Jadi 8,14 ini dikali 8 kali 1 berarti dibagi 0,95. Jadi 8,14 dibagi 0,95 sama dengan 8,57. Nah, ini perlu diingat. Jadi jadi nanti ketika area derajat perlu dicek berapa sudut-sudutnya di sini, sehingga nanti di sini adalah terasnya, maka jarak antar pohon ini Pak Gus, antar pohon ini tetap kita pegang yang tadi. Ketika kita pakai populasinya 130 berarti ini tetap 9,4. Yang jarak antar barisnya yang ini sama ini sama ini antar barisnya ini yang harus kita hitung dulu. Nah, seyogjanya supaya menghindari yang seperti disampaikan Pak Agus kemarin adanya etiolasi. Jadi jarak tanam ini areal teras dengan kemiringan 18 derajat ini jadinya Pak Agus 9,4 dikali 8,57. Nah, pertanyaannya populasinya berkurang atau tidak? Kan gitu Pak Agus. Nah, kalau kita mengikuti ini seyogjanya kalau cukup banyak dia kan berkurang kan Pak Agus, tetapi itu demi kebaikan bersama.
pengurangan populasi bukan berarti juga mengurangi produksi ketika di Ya. area teras ini. Kenapa? Dengan tidak etiolasi maka pohon akan tetap produktif kan. Jadi sudah ada hitung-hitungannya. Semoga di areal miring, jarak tanam areal miring ini juga sama-sama diadopsi sama bapak-bapak petani ataupun pekebun bagus. Ya bagus. Oh iya, nampaknya udah lengkap sekali Mas. Ya. Terima kasih penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Iya bagus. Iya. Sama-sama bagus. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam.